kita akan belajar bahasa Belanda mengenai kalimat 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 macam di bahasa Belanda. Seperti biasa, kata kerjanya ada kata kerja ke-1 dan ada kata kerja yang kedua. Contohnya kalau kita mau bilang pergi makan di bahasa Belanda, perginya itu dianggap sebagai kata kerja ke-1. Makannya kata kerja yang kedua, kan pergi makan gitu ya. Atau misalnya pergi minum, pergi apa gitu. Terus akan tidur, akannya dianggap kata kerja ke-1, tidurnya dianggap sebagai kata kerja kedua. Akan makan, kata kerja ke-1-nya akan, kata kerja keduanya makan, ya. Jadi kata kerja ke-1 bisa di sini, tapi bisa juga di sini. Kata kerja yang kedua biasanya di akhir dari kalimat. Jadi kalau di bahasa Belanda, kadang kita dengar orang pergi, tunggu dulu sampai menuju akhir baru tahu, oh pergi apa gitu ya. Atau akan kumpulin dulu informasinya bersama teman di taman apa-apa-apa, makan, oh baru tahu ya. Formalnya di akhir dari kalimat, tapi biasanya nggak usah nunggu sampai akhir. Biasanya di pertengahan di sini udah ketahuan lah verb 2-nya atau kata kerja keduanya, ya. Tapi jangan berharap udah kata kerja ke-1 langsung kata kerja kedua. Enggak. Jadi pergi, kumpulin dulu informasi baru tahu, atau akan informasi baru tahu akan apa, ya. Jangan berharap langsung tahu di sini, tapi biasanya yang nggak di belakang-belakang amat, tapi di sini. Umumnya atau mayoritas kalimat di bahasa Belanda aturannya seperti ini: subjek, kata kerja yang ke-1, atau di bahasa Indonesia predikat, keterangan waktu, objek, keterangan tempat, kata kerja yang kedua. Atau bisa juga kalau kita mau keterangan waktunya di awal dari kalimat, bisa. Kata kerjanya atau predikatnya konsisten di posisi kedua. Nah, yang tukeran adalah keterangan waktu dan subjeknya, ya. Ini tetap konsisten di posisi kedua, predikat atau kata kerja yang ke-1. Selebihnya sama. Mayoritas di bahasa Belanda seperti ini. Kalimat yang kedua ini aturan, dan yang ketiga, ketika kita pakai kata-kata, ya salah satu kata ya, dari daftar di sini, juga dari daftar di sini. Dari daftar di sini kalau kita pakai katanya, nanti kalimatnya, katanya kan nanti di sini, nanti tata aturan katanya akan menjadi seperti ini, ya. Jadi kalau kita pakai yang di sini, kata kerjanya muncul. Jadi ini kata ini muncul di sini, kata kerjanya didepak, kick gitu, wush gitu, sana pergi, cut, jadi ke sini, ya. Jadi di akhir. Sedangkan kalau kita pakai kata dari yang ada di daftar ini, nanti katanya muncul di sini. Yang terjadi adalah tukeran antara subjek dan predikat di sini, ya. Jadi dia tukeran. Sesudah pakai kata di sini, di list ini, di daftar ini, didepak subjeknya, tukeran, switch. Jadi kata kerja atau predikat dulu, ya. Sedangkan kalau kata kerja yang keduanya ya biasanya di sini. Formalnya, bakunya di akhir dari kalimat. Tapi tidak selamanya, kadang bisa di sini juga, ya. Kalau sehari-hari casual atau slangnya, yang tidak formal, yang tidak baku. Sekarang kita lihat dulu yang di sini. Kalau kita pakai kata-katanya ikut dengan di sini, ya. Kata-kata sesudahnya, kalau kita mau pakai kata ini,
aturannya sama-sama aja sama di sini. Want, mar, des, of, and. Ini translate atau terjemahan di bahasa Inggris. Sekarang kita lihat list yang kalau kita pakai kata di sini, nanti muncul di sini. Aturannya jadi seperti ini. Ketika kata kerja yang kesatu atau predikat jadi di-kick di akhir dari kalimat. Cus ke sini. Cut ya. Kita lihat daftarnya yang ini ya. Omdat, dat, doordat, zodat, voordat, nadat, totdat, opdat, daar, als, terwijl, toen, sinds, zolang, zodra, indien, ten, of, aangezien, wanneer. Ya, seperti biasa, G saya ke bawah ke agak H dan Z-nya kadang ke bawah ke agak S ya. Walaupun harusnya harus aangezien gitu ya. Kadang saya aangezien gitu. Karena ya masa wait gitu ya, tunggu dulu, meditasi 2 menit, kumpulin semua liquid, nggak bisa gitu ya. Jadi the best I can do, aangezien. Udah ya, masa wait dulu, kumpulin aangezien. Ya jangan ya, dah seperti itu. Sekarang kalau kita pakai kata di sini, nanti muncul di sini kan gitu ya. Maksudnya ini di sini nanti muncul di sini tut gitu. Nah, dia yang men-switch, jadi namanya inversi ya. Menukar antara subjek dan predikat atau verb atau kata kerja yang kesatu. Kita lihat katanya apa yang nanti di sini. Daarom, daarna, daardoor, daarvoor, voor ya. Jangan lupa V-nya harusnya voor, daarvoor, voor. Kadang saya daarvoor gitu ya. Daarvoor. Dan, bovendien, anders, al, toch, hierdoor, hierom. Nah, kita lihat ada yang double. Yaitu ini di sini kan ada off ya. Di sini juga ada off. Tapi beda off-nya. Nanti saya bahas lebih mendalam di video pendetailan. Terima kasih.